Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sampai saat ini masyarakat banyak yang menyayangkan terhadap isu bahwa pendiri dari Al-Khairat, Pak Idrus bin Salim Al-Jufri, ini akan diajukan sebagai orang yang layak mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Padahal sudah kita ketahui bersama, Pak Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat ini, sudah beberapa kali diajukan untuk menerima penghargaan pahlawan nasional, akan tetapi semuanya ditolak karena terkendala status WNI-nya. Jadi dia masih WNA. Akan tetapi tahun 2024 ujuk-ujuk status Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini muncul, yang sebelumnya belum status WNI, tiba-tiba muncul status WNI-nya. Padahal prosedur sesuai dengan Undang-Undang Indonesia, bahwa seseorang yang awalnya status sebagai warga negara asing kemudian menjadi WNI, warga negara Indonesia, ini harus melalui prosedur yang ada, syarat-syarat yang ada. Salah satunya adalah yang bersangkutan ini mengajukan sendiri, ya, karena di situ ada persyaratannya. Salah satunya adalah pengikraran sumpah setia kepada bangsa Indonesia. Nah, Pak Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat, ini mulai hidup di Indonesia sampai mati statusnya WNA. Dia sama sekali belum mengajukan menjadi status WNI. Lah tiba-tiba ini muncul status WNI-nya padahal dia sudah mati. Bisakah orang mati kemudian menyodorkan status WNI-nya sendiri? Ya nggak bisa. Oleh karenanya banyak yang menyayangkan, dan seandainya Pak Idrus bin Salim Al-Jufri tahun 2025 ini benar-benar mendapatkan penghargaan pahlawan nasional, ya, ini sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jadi dampak negatifnya terhadap bangsa ini luar biasa. Kalau Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini dipaksakan menjadi pahlawan nasional, maka akan memunculkan bahaya yang sangat serius. Yang pertama diantaranya adalah akan mengaburkan identitas dan kedaulatan nasional. Karena kita akui bahwa walaupun status WNI dari Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini sudah muncul, akan tetapi itu dianggap tidak sah, artinya dia masih WNA. Ini sama saja mengangkat orang asing mendapatkan pahlawan nasional yang nantinya akan bisa memberi kesan bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini tidak cukup kuat tanpa campur tangan pihak luar. Itu pasti. Dan ini dapat merusak narasi nasionalisme dan menurunkan semangat kemandirian bangsa. Ya, apalagi kita tahu bahwa ya klan dari masih dari lingkup keluarga Pak Idrus bin Salim Al-Jufri, karena dia masih klan Ba'alwi, adalah kita tahu dari Utsman bin Yahya, dan Utsman bin Yahya ini adalah penjajah. Utsman bin Yahya ini adalah pengkhianat, di mana
Utsman bin Yahya ini pernah mengatakan di salah satu kitabnya bahwa melawan Belanda, masyarakat Cilegon melawan Belanda ini hukumnya haram, akan tetapi dia sendiri menikmati kemegahan, menikmati tahtanya, jabatannya dengan mau menerima penghargaan dari Belanda dan rela mendoakan Ratu Wilhelmina dan kenyamanan, ketentraman dari Belanda itu sendiri. Ya, ini jelas akan menurunkan marwah kehormatan identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, yang kedua, kalau memang serius Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini benar-benar mendapatkan penghargaan pahlawan nasional, maka ini akan terjadi distorsi sejarah. Banyak tokoh asing, kita akui banyak tokoh asing yang memiliki peran ambigu dalam sejarah Indonesia ini, ya. Dan kebanyakan mereka itu tidak ada sama sekali sumbangsihnya untuk perjuangan bangsa ini, bahkan leluhur mereka menjadi pengkhianat bangsa ini, ya. Apalagi ya klan-klan Ba'alwi yang sejalur dengan Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini telah merusak sejarah bangsa Indonesia dengan memalsukan makam, dengan merubah marga dari pahlawan nasional kita, dengan merubah sejarah Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Ini jelas akan terjadi distorsi sejarah kalau memang Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini benar-benar tahun 2025 ini diberi penghargaan pahlawan nasional. Kemudian bahaya besarnya adalah yang ketiga, akan menimbulkan polemik dan konflik sosial. Sudah kita rasakan saat ini. Bahkan orang-orang yang benar membela bangsa ini, ya, ini dihujat habis-habisan, dan yang menghujat, mohon maaf, ini orang bangsa Indonesia sendiri karena memang salah menerima doktrin, salah menerima informasi. Keputusan tersebut, maksudnya seandainya Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini benar-benar mendapatkan penghargaan pahlawan nasional, akan memunculkan konflik horizontal antar kelompok masyarakat, terutama jika Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini memiliki latar belakang yang kontroversial, ya. Kalau memang memiliki latar belakang kontroversial, ya. Dan apalagi kalau kita kaitkan dengan klan dia, ini justru banyak yang melakukan kontroversial, khususnya yang merugikan bangsa Indonesia ini. Jadi jelas akan menimbulkan polemik dan konflik sosial antar warga negara Indonesia, mudah diadu domba, mudah difitnah, mudah diprovokasi, sehingga nantinya sesama anak bangsa ini akan terjadi peperangan, akan terjadi saling serang menyerang dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini kita rasakan munculnya polemik dan konflik sosial itu masih diagendakan, apalagi kalau nanti itu sudah disahkan. Ini sangat bahaya serius yang harus dipikirkan oleh bangsa Indonesia, oleh pemerintah Indonesia. Kemudian bahaya serius yang diakibatkan kalau Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini benar-benar mendapatkan status pahlawan nasional, maka akan menurunkan harga diri tokoh lokal. Padahal banyak tokoh lokal kita atau pejuang-pejuang daerah kita yang justru belum diangkat sebagai
pahlawan nasional, padahal pejuang-pejuang daerah kita, asli bangsa Indonesia, itu jelas sumbangsinya dulu ikut perang, ikut memerdekakan bangsa ini. Banyak loh ya pejuang-pejuang daerah yang belum mendapatkan status pahlawan nasional. Orang yang masih WNA, karena WNI-nya nggak sah, ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Betapa rendahnya harga diri pejuang kita, itu yang harus diperhatikan. Kemudian bahaya besarnya lagi, bahaya seriusnya lagi yang diakibatkan kalau Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini diangkat sebagai pahlawan, akan memunculkan potensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik asing. Kita tahu bahwa Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini adalah asalnya dari Yaman, leluhurnya dari Yaman, karena dari klan Ba'alwi. Dan klan Ba'alwi ini sekarang saja sudah menjajah bangsa ini loh secara tidak langsung, dengan memalsukan makam, dengan memalsukan nama pahlawan kita, dengan memalsukan sejarah bangsa kita, dengan mengakuisisi negara kita. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau salah satu dari golongan mereka yang nantinya diangkat sebagai pahlawan nasional, betapa banyak sejarah bangsa Indonesia yang akan menjadi tumbal, akan dipalsukan. Ini yang menjadi renungan kita bersama. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah akan membuka celah propaganda dan neokolonialisme. Ya, jadi akan membuka celah propaganda dan neokolonialisme. Jika tidak hati-hati bangsa ini, khususnya Menteri Sosial Pak Ipul, hal ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali narasi bahwa Indonesia hanya bisa maju berkat bangsa lain, bukan karena perjuangan rakyatnya sendiri. Padahal bangsa Indonesia ini merdeka karena perjuangan anak-anak bangsa Indonesia sendiri. Para santri, para kiai rela berkorban harta benda keluarga demi kepentingan bangsa Indonesia ini, ya, demi bangsa Indonesia ini. Oleh karenanya, sekali lagi untuk Pak Presiden Prabowo, untuk Menteri Sosial Pak Ipul, ini harus mendengarkan masukan-masukan dari anak-anak bangsa Indonesia sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.